Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Sidki Rahman. Saya dari kelas 10 IP 1. Dalam video ini, aku akan menganalisis sebuah kasus yang sedang maraknya di masa pandemi ini, yaitu pemalsuan hasil tes COVID-19. Di sini aku ambil contoh dari kasus di Makassar, di mana 18 calon penumpang pesawat kedapatan pakai surat swab tes PCR palsu. Kronologi singkatnya, pada hari Kamis 28 Januari, ada 18 calon penumpang dari pesawat berbeda tujuan ditemukan menggunakan suket rapid antigen palsu. Dijelaskan, suket rapid antigen dari 18 calon penumpang ini diterbitkan oleh salah satu rumah sakit swasta di Makassar. Diketahui suketnya palsu karena tidak sesuai dengan nama penggunanya. Nah, kasus di atas bisa disebut penyimpangan sosial. Kenapa? Karena umumnya tindakan tersebut sudah melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya, dari kasus ini masih banyak yang bisa kita analisis. Jadi, mari kita analisis. Ada beberapa jenis penyimpangan yang bisa kita analisis. Pertama, kalau kita lihat dari jenis frekuensinya, kasus ini termasuk penyimpangan sekunder karena penyimpangan ini sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kedua, dilihat dari jumlah pelaku. Kasus ini termasuk penyimpangan kelompok karena dilakukan atas dasar kerjasama antar individu. Dan yang ketiga, dilihat dari sifatnya. Penyimpangan ini sudah termasuk penyimpangan yang bersifat negatif. Lalu apa sih faktor penyebab dari penyimpangan ini? Faktornya bisa karena dorongan kebutuhan ekonomi ataupun karena pengaruh lingkungan atau media massa. Nah, kasus ini juga berhubungan dengan teori Robert Camerton yang menyatakan menurutnya bahwa perilaku menyimpang terjadi karena tidak adanya kaitan antara tujuan dengan cara yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh struktur sosial. Ada 5 cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu, yaitu 1. Konformitas. Konformitas adalah perilaku mengikuti tujuan dan cara yang telah ditetapkan masyarakat. Kedua, inovasi, yaitu perilaku mengikuti tujuan yang telah ditetapkan masyarakat, tetapi mengikuti cara yang dilarang masyarakat. Nah, yang kedua ini berhubungan dengan kasus yang kita sedang analisis. 3. Ritualisme, yaitu perilaku yang telah meninggalkan tujuan budaya tapi masih tetap berpegang pada cara yang ditetapkan masyarakat. 4. Retretisme, yaitu perilaku yang tidak mengikuti tujuan budaya dan tidak mengikuti cara yang telah ditetapkan untuk meraih tujuan budaya. 5. Rebellion, yaitu perilaku yang tidak lagi mengakui adanya struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan struktur baru karena menganggap tujuan budaya yang ada sebagai penghalang. Dampak dari kasus ini juga udah sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Karena jika kalau sebenarnya para pelaku itu positif corona, bisa saja menularkan ke masyarakat lain dan angka kasus COVID ini makin meningkat. Penyelesaian dari kasus ini adalah memberikan sanksi atau hukuman kepada para pelaku agar pelaku bisa jerak dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan, kita harus bisa memperkirakan dampaknya. Bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga dampak buat orang lain. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.